Kelompok merupakan kumpulan antara dua individu atau lebih yang dapat menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing sehingga dapat menjalin satu komunikasi yang baik. Menurut Baron, Branscombe, dan Broom 2008, mereka menyatakan bahwa kelompok adalah sekumpulan orang yang merasa terikat bersama dalam unit koheren pada beberapa tingkatan. Dan menurut Johnson, dalam Vaughan dan Hawke 2005, mereka menyatakan bahwa kelompok terdiri dari dua atau lebih individu yang berinteraksi secara langsung dan masing-masing membangun rasa kepedulian dan ketergantungan yang positif sehingga mereka dapat berusaha untuk mencapai tujuan bersama. Kelompok sebagai tempat berkumpulnya individu untuk saling berinteraksi. Berada dalam kelompok membuat individu bisa mempelajari nilai dan norma di sekitarnya. Kelompok sangat berpengaruh pada individu dalam segala bidang, salah satunya pendidikan. Dalam pendidikan, kelompok juga berperan sebagai medianya, di mana anggota kelompok tersebut akan saling bertukar pikiran dalam ilmu pengetahuan. Dan kelompok juga dapat dijadikan tempat untuk memberikan solusi atas masalah yang sedang dihadapi. Pada dasarnya, manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia selalu berinteraksi, saling menolong, bekerja sama dalam menyelesaikan masalah atau berbagi pengetahuan. Peran adalah serangkaian tingkah laku yang dijalankan dan atau diharapkan oleh anggota kelompok yang memiliki posisi tertentu di dalam kelompok sehingga membedakan ia dari anggota lain yang memiliki posisi berbeda. Peran sendiri muncul karena adanya kelompok yang terdiri dari kumpulan individu yang mempunyai fungsi berbeda-beda dengan posisinya. Dengan demikian, peran berfungsi untuk membedakan anggota kelompok berdasarkan tanggung jawab masing-masing. Peran juga membantu menciptakan lingkungan yang stabil dan memberi informasi tentang apa yang seharusnya dilakukan di kelompok serta tentang siapa kita di dalam kelompok. Status adalah posisi seseorang anggota kelompok di dalam hierarki kelompok berdasarkan prestasi, penghormatan, dan keistimewaan yang membedakan dirinya dengan anggota lain di dalam kelompok. Status terjadi karena adanya perbedaan peran di dalam kelompok. Ada peran-peran yang pemegangnya lebih dihormati dibandingkan dengan yang lain. Komunikasi dalam kelompok biasanya membentuk jejaring yang menentukan siapa berkoordinasi dengan siapa. Jejaring komunikasi bisa terpusat atau tersentralisasi dan bisa tersebar. Jejaring komunikasi terpusat terbentuk ketika anggota kelompok harus menghubungi tokoh sentral untuk berkomunikasi dengan anggota lain. Sedangkan jejaring komunikasi tersebar terbentuk ketika informasi mengalir di antara anggota kelompok tanpa harus melalui tokoh sentral. Norma adalah suatu aturan yang disepakati bersama tentang apa yang harusnya dan tidak seharusnya dilakukan oleh anggota kelompok. Norma sangat penting bagi kelompok karena ia mengatur bagaimana anggota kelompok bertindak. Norma adalah hal pertama yang dibutuhkan oleh sebuah kelompok baru. Tanpa norma, kelompok akan sulit bekerja untuk mencapai suatu tujuan.
Kohesivitas kelompok adalah faktor-faktor yang dimiliki kelompok yang membuat anggota kelompok tetap menjadi anggota sehingga terbentuklah kelompok. Kohesivitas penting bagi kelompok karena menyatukan beragam anggota menjadi satu kelompok. Sosialisasi kelompok adalah bagaimana kelompok berubah dari waktu ke waktu karena anggotanya berinteraksi sehingga terjadi perubahan struktur, hubungan, dan peran di dalam kelompok. Pemalasan sosial. Kehadiran orang lain menyebabkan individu berada pada kondisi siaga sehingga terjadi rangsangan atau peningkatan motivasi. Rangsangan tersebut berfungsi sebagai pendorong atau drive munculnya respon dominan. Jika respon dominan benar, maka kehadiran orang lain menyebabkan peningkatan performa. Sebaliknya, jika respon dominan salah, maka kehadiran orang lain menurunkan performa. Free rider effect adalah orang yang mengambil untung dengan menggunakan fasilitas atau sumber daya milik umum, namun ia tidak mau berkontribusi merawatnya. 4 cara mengurangi pemalasan sosial. Yang pertama, membuat hasil kerja individual dapat segera dikenali. Kelompok atau pemimpin kelompok harus membuat mekanisme evaluasi yang mengikut sertakan hasil kerja individu anggota kelompok sebagai bahan evaluasi. Selain itu, harus pula dibuat standar performa yang jelas sebagai acuan kerja individu maupun kelompok. Yang kedua, meningkatkan komitmen orang untuk sukses bersama. Peningkatan komitmen anggota dapat menurunkan pemalasan sosial karena anggota kelompok termotivasi untuk berjuang mencapai tujuan kelompok. Yang ketiga, menegaskan nilai pentingnya tugas yang dikerjakan. Jika setiap anggota tahu bahwa apa yang ia kerjakan berpengaruh terhadap hasil kerja kelompok, maka anggota cenderung meningkatkan partisipasinya dalam kerja kelompok. Yang keempat, membentuk pandangan bahwa yang dikerjakan setiap orang adalah unik, bukan sekedar pengulangan atau hal yang serupa, tapi dikerjakan oleh orang lain. Anggota kelompok juga perlu diyakinkan bahwa hasil kerja setiap orang itu unik dan diharapkan untuk melakukan tugasnya yang terbaik.